Semuanya, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang lanjutan trigonometri, yaitu tentang kuadran, tentang sudut istimewa, dan sudut berelasi, serta contoh-contoh soalnya ya. Oke. Eh, Perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, kita sudah membahas di tentang kuadran. Nah, sekarang kita akan membahas nilai-nilainya. Kuadran satu. Nah, ini anggap ini adalah sumbu Y, ini sumbu X, gitu ya teman-teman ya. X positif. Nah, ini mulai dari 0 derajat di sini gitu ya. X positif, Y positif. Ini kuadran satu. Di kuadran satu itu misal ada titik A di kuadran satu, ini saya besarkan. A adalah X, Y. Nah, kita akan mencari perbandingan trigonometrinya. Kalau alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh X positif, O, dan A. Ya, sudut ini alfa. Ini alfa, saya besarkan supaya kelihatan. Nah, segitiga siku-sikunya, siku-siku di sana. Nah, kalau ini titik A, maka O ke ini A aksen, anggap ya, A aksen, itu adalah sejauh X. Nah, dari A ke A aksen adalah sejauh Y, begitu ya teman-teman, karena ini adalah tingginya. Nah, ini dari O ke A itu adalah R-nya, sisi miringnya, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini alfa ini berarti depan, ini samping, ini miring. Nah, perbandingan trigonometrinya sin alfa adalah Y depan per miring, berarti Y per R. Kemudian cos alfanya adalah samping per miring, berarti sampingnya X, miringnya adalah R, berarti X per R. Kemudian tannya itu adalah depan per samping, berarti Y dibagi X. Oke, semuanya positif. Semuanya positif. Kenapa? Karena X-nya positif, Y-nya positif. Maka hasil perbandingannya pasti positif semua gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang di kuadran 2. Eh, yang di kuadran 2 ini 0, ini 90 derajat, ini 180 derajat di sini gitu ya teman-teman ya. Ini kuadran 2. Maka segitiganya ada di sana. Nah, ini titik A, saya besarkan. Titik A ada di min X, Y. Kenapa min X? Karena dia dari 0 ke kiri gitu ya. Ini adalah sejauh min X gitu. Nah, tingginya adalah tetap Y. Karena dia dari 0 ke atas gitu ya. Nah, alfanya adalah sudutnya, itu berarti kita memakai yang ini. Sudut ini kan 90 derajat. Nah, ini sudut ini adalah eh, alfanya sejauh ini. Itu ya teman-teman ya. Sudut ini dengan ini adalah sudut yang eh, berseberangan dalam gitu ya teman-teman ya. Waktu SMP ingat ya. Sudutnya ini ada dua garis sejajar. Ini sudut ini dan sudut ini adalah berseberangan dalam. Oh, satu garis ya. Ini dengan ini. Atau ini dengan ini. Ini sama, sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Karena X-nya negatif, nah, maka di sini sin depannya sudut. Nah, depannya sudut adalah yang ini. Ini sudut yang kita pakai. Gitu ya. Oke. Sinnya itu adalah depan per miring. Nah, berarti Y per R. Positif ya. Nah, kemudian cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah min X, berarti min X per R. Gitu ya. Tannya itu depan per samping, Y per min X. Nah, maka hasilnya minus. Nah, siapa yang positif? Hanya sinnya saja. Sinnya aja yang positif. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian kuadran 3. Nah, di sini ini 270 derajat. Kuadran 3. Maka eh, ini sudut alfanya adalah yang ini. Nah, ini ya. Oke, maka segitiganya kita peroleh. Nah, kalau kita nanti, kalau kita gambar grafiknya ke sini, ini maka nanti, nah ini siku-siku di sana, gitu ya teman-teman ya.
Maka ini nanti trigonometrinya akan berubah. Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah A. A itu adalah X-nya ke kiri berarti minus. Kemudian Y-nya ke bawah, berarti min Y, gitu ya. X dan Y-nya itu minus. Nah, perbandingannya adalah, eh, nah sudut yang ini sama besarnya dengan sudut ini, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini berarti depannya yang ini. Berarti sin-nya adalah min Y per R. Min Y per R, maka negatif ini. Kemudian cos-nya adalah min X per cos. Sebentar. Cos-nya adalah ini min X. Keliru ya teman-teman ya. Kita benerin. Min X, min X per R. Nah, ini maka minus gitu ya. Kemudian tan-nya, tan itu adalah eh, depan per samping. Depannya min Y. Berarti min Y per min X. Nah, maka ini positif. Maka yang positif hanya tannya. Begitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Sekarang yang kuadran 4. Berarti lanjutannya ya 270 sampai 360. Oke. Nah, maka sudut alfanya adalah yang ini. Nah, berarti ini kan 180, ini 90. Berarti sudut yang kita pakai yang ini gitu ya. Sudut ini besarnya sama dengan sudut ini gitu ya. Nah, sekarang ini adalah A. Karena ke kanan maka X-nya positif. Dan ke bawah maka Y-nya negatif gitu ya. Sekarang sin-nya adalah sin-nya. Nah, ini yang ini tidak mengubah itu ya, teman-teman ya. Tidak mengubah trigonometrinya. Nah, ini siku-siku di sana, sudut yang kita pakai yang ini, gitu ya, teman-teman ya. Maka depannya yang ini depan, ini miring, ini samping, gitu ya. Nah, maka sini adalah min Y per R, negatif. Kemudian cosnya adalah samping per miring, X-nya positif, berarti X per R, gitu. Kemudian tannya adalah depan per samping, berarti min Y per X, negatif. Maka yang positif hanya cosnya, gitu ya teman-teman ya. Kuadran 1 semua positif, karena X positif, Y positif, gitu ya. Kemudian kuadran 2 yang positif sinnya. Kenapa? Karena X-nya negatif, gitu ya. X-nya negatif. Kemudian kuadran 3 itu yang positif tannya. Kenapa? Karena X-nya negatif, Y-nya negatif. Maka negatif dibagi negatif itu hanya milik tan. Maka tan yang positif. Kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Maka yang memuat Y itu adalah sin sama tan. Maka mereka minus. Dan cosnya yang nggak ada Y-nya itu positif. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh soal ya. Hmm. Misalkan diketahui titik-titik berikut ini. Titik A itu ada di min 12,5. Kemudian sudut XOA itu adalah alfanya. Oke, kita gambar ya. Em, ya, tadi. Oke. Min 12, misalnya kita pakai kelipatan 5. Ini 5, ini min 10. Ya. Ini min 5. Ini 5, ini 10. Ini min 5, ini 5. Ya. Min 12 berarti ini tambah 2 di sini. Ini min 12,5 berarti titiknya di sini. Ini adalah titik A. Oke. Nah, ini kita gambar segitiga. Nah, ini adalah alfanya. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kan ini, ya kan? Tapi dia mintanya X, kan? Ini X, O ke A. Nah, nanti kita yang pakai yang ininya kan? Ya, ini alfanya. Nah, ini kan X-nya minus, min 12 ya. X-nya berarti ini siku-siku di sana. Berarti em, ini kuadran 2. Kuadran 2. Siapa yang positif? Sin. Nah, sekarang sin. Ini sin yang positif.
Nah, sekarang berarti kita cari miringnya. Yang ini adalah min 12, yang ini adalah 5. Berarti sisi miringnya berapa? Hmm, Berarti ini O ke A ya. O ke A itu adalah akar dari eh, min 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi akar dari 144 ditambah 25. Berarti akar dari berapa nih? 9, 6, 1. 13 ya, teman-teman ya. Ini adalah 13. Nah, berarti sin alfa adalah sin. Itu adalah depan per miring. Depannya adalah 5, miringnya adalah 13. Ya, positif ya. Kemudian tan alfa itu adalah desa. Nah, depannya siapa? 5. Sampingnya siapa? Min 12. Ya udah berarti min 5 per 12 gitu. Kemudian eh, kos. Oh, ini sudah. Berarti ini yang A sudah ya. Nah, yang ini berarti miliknya yang B. Oke, kita sekarang kerjakan yang B. Jelas ya? Yang A ya. Kita gambar dulu yang B. 15 berarti kelikatan 5 ya. Sama kayak tadi ya. Karena plus berarti ke kanan. Ini 5, ini 10, ini 15. Kemudian min 8 berarti ke bawah. Ini 5, ini 10. Min ya. Oke, berarti 8 ada di kira-kira sini. Nah, ini adalah titik B. Oke, berarti segitiganya ke sini gitu ya. Nah, sikusik. Ini alfanya harusnya kan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti ke sini. Oke. Nah, ini di kuadran 4. Siapa yang positif? Cosnya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini titik B adalah 15, min 8. Berarti ini adalah min 8. Yang ini adalah 15. Miringnya berapa? Kita cari dulu. Berarti ini O ke B ya. Ini kan X OB. X OB berarti ini yang dimau ya. Berarti O ke B itu adalah akar dari 15 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Berarti akar dari 225 tambah 64. Berarti akar dari 982 ya. Berarti berapa nih? 24 ya. Sebentar, kita hitung dulu ya. 12 ya, teman-teman ya. Sorry. Ah, Oke, ini 17. Oke, berarti ini 17. Nah, kemudian apa yang ditanya? Cos theta. Oh, ini theta deh. Sorry. Nah, cos theta itu adalah apa rumusnya? Same. Nah, tetanya di sini sampingnya berarti 15. 15 per 17. Nah, ini positif ya, teman-teman ya. Kemudian tan. Tan theta adalah rumusnya tan desa. Desa. Depannya min 8, sampingnya adalah, desa bener ya, 15. Oke, nah hasilnya minus. Ini, oke teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, contoh berikutnya adalah diketahui cos theta, yang A dulu ya. Cos theta itu adalah min 4 per 5 dengan, nah teman-teman, kalau ada begini, berarti tetanya ada di kuadran berapa? Oke, kuadran 2 ya. Kuadran 2. Oke, karena dari 90 sampai 180 ya. Berarti kita gambar di kuadran 2. Nah, di sini. Nah, siku-siku di sana ini adalah theta. Ini Y, ini X, ini nol. Oke. Cosnya min 4 per. Nah, cos kuadran 2. Siapa yang min? X-nya ya. Berarti cos itu adalah, rumusnya adalah cos theta adalah min 4 per 5.
Berarti rumusnya adalah sami. Samping miring. Nah, ini berarti ini min 4, yang ini 5. Berarti berapa di sini? Oke, berarti 25 dikurangi 16 ya di akar. Ini 3. Oke, y-nya 3 ya. Oke, kemudian kosekan. Nah, kosekan itu apa? Kosekan itu adalah 1/sin. Theta, gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti sin itu kan demi, berarti ini mi per D. Nah, mi miring per depan, berarti 5/3 dapat. Kemudian kot theta itu adalah sepertan ya, tan theta. Nah, tan itu adalah desa. Nah, ini berarti sade, gitu ya, teman-teman ya. Sampingnya min 4 per depannya 3. Ya udah, ini ketemu. Gitu caranya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang B. Tan beta adalah min. Nah, ini di kuadran berapa ini? Oke, kuadran 4. Nah, kita gambar. Kuadran 4. Berarti ke sana ya. Biar gede. Nah, ini X. Ini Y. Ini 0. Ini siku-siku. Ini beta. Oke. Tan itu adalah. Tan beta itu adalah desa. Oke. Nah, nilainya di situ min 16. Nah, kalau kuadran 4, siapa yang minus? Y-nya. Berarti eh, depannya ya, yang minus ya, berarti min 16/12. Nah, ini bisa disederhanakan dulu nih. Berarti sama-sama dibagi 4. 3, ini 4. Berarti min 4/3 gitu ya, teman-teman ya. Karena perbandingan, sederhanakan aja. Berarti ini eh, depannya itu min 4, yang ini 3 gitu ya. Nah, ini kan sama ya, berarti miringnya 5 ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang ditanya apa? Sin. Sin beta. Sin itu adalah demi. Nah, depannya berapa? Min 4, miringnya 5. Dapat. Kemudian cos. Beta adalah cos itu apa? Sami. Oke. Sampingnya mana? 3, miringnya 3. Oke, selesai. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah perbandingan trigonometri sudut istimewa. Oke, nah perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah lingkaran. Nah, teman-teman, kalau sudutnya dibagi, nah ini dibagi-bagi ya teman-teman ya. Ini kan 90, berarti ini 45 ya, derajat. Nah, ini adalah 0,0. 0,0 saya besarkan. Ini adalah titik A di berapa nih titiknya? 1,0. Oke. Ini titik B misalnya. Ini titik D. Ini titik B. Nah, ini berapa? Kalau ini kan lingkaran ya, berarti jari-jarinya kalau ini berarti jari-jarinya berapa? Satu. Ini berarti satu semua nih. Berarti ini 0,1. Benar. Yang ini titik C. C berapa koma berapa? Oke, ini dari 0 ya. 0 ke kiri berarti min 1,0 gitu ya. Yang ini titik D nih. Berapa koma berapa? X-nya 0. Oke. Y-nya ke bawah berarti min. Oke, nah kita ambil ini di sini. Salah satu ya. Ini kan supaya ketemu sin kostannya kan kita buat segitiganya. Nah, ini kita ambil siku-siku di sana. Ini A, B, C. Oke. Ini kan sama panjang nih. Misalnya ini 1. Kan berarti di sini akar 2 dong. Pitagoras ya, teman-teman ya. Nah, berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar. Jadi akar 2. Nah, ini kan 45. Ini kalau sama kaki, segitiga sama kaki kan artinya sudut di kaki sama besar ya. 45 derajat. Nah, kemudian yang gambar kedua ini, yang di tengah ini adalah segitiga sama sisi. Oke, ini 2 satuan, yang ini 2 satuan, ini juga 2 satuan, tapi ini dibagi 2. Nah, ini garis tingginya ya, siku-siku di sana. Nah, ini kalau segitiga sama sisi, jumlah sudut segitiga itu kan 180. Karena sama sisi, maka ketiga sudutnya sama besar gitu ya. Nah, berarti 180 derajat dibagi 3, jadinya 60 derajat. Nah, masing-masing sudut ini 60 derajat gitu ya. Nah, ini kan dibagi, ini garis tingginya nih. Kalau ini di kakinya dibagi 2 sama panjang, maka sudut yang ini juga dibagi
sama besar. 60 bagi 2 jadi 30. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan tabel perbandingannya ya. Nah, sin 0. Sin 0 itu berarti, nah teman-teman, sin itu kan, sin itu kan eh, ini sudut ya. Di sini alfa deh. Sin itu kan eh, demi, ya kan? Nah, kalau 0 itu artinya ini titik ini kan didekatkan ke sini. Nah, maka depannya itu 0, ya enggak? Depannya habis gitu. Kalau ini digeser terus ke sini, nah akhirnya eh, nempel di sini, gini kan artinya depannya nggak ada. Tapi miringnya ada dong, miringnya sejauh R ini kan. Nah, ini berarti 0 dibagi R besarnya berapa? 0. Nah, maka sin 0 derajat itu adalah 0, gitu ya. Nah, kemudian sin 30, cari yang 30 derajat. Ini 30 derajat. Sin itu adalah depan per miring. Miringnya mana? Nah, ini berarti 1/2. Nah, gitu ya. Kemudian 45. Kita mau cari sin 45. Sudutnya di sini nih. Nah, kita mau pakai ini atau ini sama aja ya. Sin itu adalah depan per miring. Berarti 1 dibagi akar 2. 1 dibagi akar 2, kita rasionalkan penyebutnya. 1/akar 2 berarti kali akar 2/akar 2. Gitu ya. 1 dikali akar 2 per akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Maka jadilah, nah ini sama aja 1 kali akar 2, maka 1/2 akar 2. Gitu ya. Nah ini dapat. Sekarang sin 60. Sin 60 kita cari sudut 60. Nah ini ya, di sini ya. Kita lihat separuh segitiga yang KML ini. Sin itu adalah depan, nah berarti akar 3 per miring. Akar 3/2. Nah, akar 3/2 itu adalah setengah akar 3. Dapat. Sekarang yang sin 90. Nah, ini 90 ada di sini. Nah, sin 90 itu berapa? Nah, teman-teman, ini kalau yang ini tadi segitiga ini, supaya dapat 90 kan ini sudut ini dibesarkan ke sana terus ya. Ini ke sono terus ya. Nah, artinya depannya itu siapa? Depannya itu si miring ini. Miring ini jadi depannya. Berarti ya, berarti em, sin 90 derajat itu adalah yang ini tadi 0 derajat ya. Nah, sin 90. Berarti kan sin kan demi. Nah, akar 2 dibagi. Nah, ini teman-teman, kalau ini digeser terus ke sana kan artinya ini, yang ini nyusut ke sini kan. Jadinya 0 sampingnya. Maka dia 0. Nah, akar 2 dibagi 0. Sorry. Sin 90 ya. Sin 90 itu sin depan per, oh, bukan miring. Ini ini samping tadi ya, yang ini geser ya. Per miring, miringnya ya dia sendiri gitu ya. Akar 2, nah jadilah 1 gitu ya. Nah gitu. Kemudian sekarang yang cos. Cos 0, nah ini ceritanya sama kayak ini. Cos tadi kalau ini digeser ke sini, cos itu adalah rumusnya cos 0 derajat. Cos itu rumusnya adalah sami. Nah, kalau ini digeser ke sini, sampingnya adalah em, ya samping, tetap samping. Nah, kalau ini 1, berarti ini 1 ya. 1 em, per miring. Miringnya mana? Nah, kalau ini digeser ke sini, miringnya jadi mana? Miringnya jadi sama dengan si 1 itu gitu ya. Samping itu karena nempel jadi 1 gitu ya. Hmm, maka 1 gitu. Jadilah cos 0 adalah 1. Sekarang kalau cos 30 kita cari 30. Nah, ini 30. Cosnya adalah ini akar 3 per miring 2. Berarti akar 3/2 ini. Kemudian 45, kita cari 45. Nah, di sini cos itu 1 per miring akar 2. Nah, berarti ini. Kemudian 60, sudut 60 yang ini cos adalah 1/2. Jadilah ini. Kemudian yang 90. Nah, 90 ini tadi digeser ke sono ya. Ini digeser ke sono, maka jadilah ini. Kemudian dia adalah samping per miring.
samping. Nah, sampingnya jadi nol ya, karena ini kan jadi habis ke sono, karena ini nempel ke sana kan. Jadinya yang ini nggak ada animasinya ya. Yang ini, yang ini bergerak ke sana. Terus sampai nempel ke sini. Artinya sampingnya nol gitu ya. Nah, nol dibagi miringnya tetap sama gitu ya. Maka jadilah nol gitu ya. Samping per miring. Nol per miringnya akar 2 gitu. Jadilah nol. Nah, sekarang tan nol, tan nol. Oh, ini nih. Tan nol itu berarti yang ini nempel ke sini ya. Tan itu adalah depan per samping. Depannya nol. Sampingnya ya tetap samping. Berarti nol. Oke. Nah, kemudian yang 30 yang ini. Tan itu adalah depan per samping. Berarti 1/akar 3 gitu ya. Satu, nah 1/akar 3. Dirasionalkan penyebutnya jadinya 1/3 akar 3. Oke, kemudian 45. 45 tan 1/1. Berarti 1. Kemudian 60 yang ini berarti akar 3/1. Nah, berarti akar 3. Kemudian hmm, tan, yang ini tadi, tan, yang ini tadi ya, berarti tan 90 derajat, tan itu adalah eh, depan per samping. Kalau ini tadi, ini ya, ini digeser ke sono, berarti depannya itu miringnya, berarti akar 2. Nah, ini sampingnya 0. Nah, 2 dibagi 0, kalau kalian pencet di kalkulator, dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi yang ini. Karena semua angka jika dibagi 0, maka jadinya error gitu ya, teman-teman ya. Oke, nanti silahkan lihat. Nah, teman-teman, ini ada cara menghafalkan, cara cepat menghafalkan. Nah, teman-teman kan ini semua ada muncul akar-akaran nih. Nah, nol itu sebenarnya kita buat tabel di sini ya. Eh, eh, ini nol, kita ulang lagi ya. Ini 30, 45, 60, kemudian nanti 90. 90 gitu ya. Nah, nol itu berasal dari setengah akar nol. Akar nol kan nol ya. Nol dikali setengah nol gitu ya. Kemudian di sini ini adalah setengah akar 1. Akar 1 berapa? Akar nol itu nol gitu ya. Akar 1 itu 1. Nah, 1 kali setengah ya setengah sama ya. Kemudian 45 itu dari setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 nggak bisa diapa-apakan. Kemudian sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, sama kan? Nggak bisa diapa-apakan. Sin 90 itu adalah setengah akar 4. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Nah, setengah dikali 2 berapa? Setengah dikali 2. 2 itu adalah 2/1. Berarti 2 per, sorry, 2/2. Nah, 2/2 berapa? 1. Maka ini 1. Gitu ya. Nah, kalau yang kos sekarang, ini supaya dia jadi 1, berarti ini jadi setengah akar 4 gitu ya. Ini setengah akar 3. Nah, nurun ya. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 1. Yang ini setengah akar 0. Jadi 0 kan? Nah, begitu. Kalau yang tan gimana? Nah, tan itu nanti ada identitas trigonometri. Tan alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa gitu ya. Jadi sin per cos. 0 dibagi 1 ya 0 gitu ya. Setengah dibagi setengah akar 3 jadinya, nah ini jadi 1/akar 3 gitu ya. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya 1 gitu kan. Setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret jadi akar 3 gitu ya. 1 dibagi 0, nah tadi semua angka jika dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Gitu ya teman-teman ya, ada cara cepat menghafali. Oke, nah sekarang kita lanjutkan sudut berelasi. Nah teman-teman tadi kan ada apa, sudut kita yang sudut istimewa kan tadi dari 0 sampai 90 derajat. Terus kan tadi sudutnya, total sudut kan 360. Nah, bagaimana nanti kalau kita dapat sudutnya di kuadran 2, 3, 4. Nah, maka muncullah sudut yang berelasi ini. Nah, ini kuadran ya teman-teman ya. Ini 0 derajat, 90 dan seterusnya. Nih. Nah,
di kuadran 1 itu adalah eh, ini artinya 90 wilayah 90 min alfa gitu ya teman-teman ya. Kan kurang dari 90 dikurangi alfa. Kalau sin 90 min alfa itu nanti rumusnya adalah cos alfa gitu ya. Jadi trigonometrinya berubah karena pakai yang ini 90 atau 270 nanti berubah gitu ya teman-teman ya. Kalau cos 90 min alfa jadinya sin alfa. Kalau tan 90 min alfa jadinya cot. Jadi nanti kebalikan dari sin adalah cos, berubah jadi cos. Kalau cos berubah jadi sin, itu ya kalau pakai 90 ya. Kalau tan berubah jadi cot. Nah, tuh. Nanti Bu kalau kayak yang kosekan gimana? Kosek alfa dia berubahnya jadi sekan. Gitu ya kalau pakai 90 ya. Nah, sekarang kalau pakai radian ya udah berarti 90 itu adalah setengah pi gitu ya. Bedanya cuma di situ dulu. Oke. Nah, semua tadi di kuadran 1 semua positif ya. Maka ini semua positif nilainya. Nah, sekarang kalau yang di kuadran 2. Nah, kalau yang di kuadran 2 itu pakailah 90 plus alfa gitu ya. Kalau pakai yang ini ya. Nah, dari sini. Nah, ini 90 plus alfa itu sin positif tadi ya. Nah, ini kan semua positif nih, semua positif. Yang di sini sinnya yang positif. Oke, maka sinnya 90 plus alfa itu positif, maka dia berubah jadi cos alfa gitu ya. Eh, Kalau cos 90 plus alfa kan cos ini artinya kuadran 2 negatif dong. Ya udah dia berubah jadi min sin alfa gitu. Nah, tan di kuadran 2 juga negatif, maka dia menjadi min cot alfa gitu ya. Sekarang kalau eh, pakai yang 180. Nah, ini ya. Ini kan berarti 180 min. Oke. Em, sin, nah ini kuadran 2 maka sinnya tetap positif. Yang cos kuadran 2 negatif, maka dia, nah ini trigonometrinya nggak berubah ya teman-teman ya, kalau pakai 180 derajat. Nah, yang tan jadi min tan, gitu ya. Nah, ini bedanya kalau pakai radian, berarti di sini jadi 180 itu kan pi ya, cuma diganti. Gitu. Nah, sekarang kalau yang kuadran 3. Kuadran 3 berarti ke sini ya. Kalau pakai 180 plus, nah trigonometrinya nggak berubah. Cuman 180 plus alfa di kuadran 3 itu kan sinnya negatif. Maka di sini min sin. Cosnya juga negatif. Maka di sini menjadi min cos. Tannya positif. Udah, sama aja dengan tan alfa. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau masih di kuadran 3, tetapi pakai yang 270 min, maka rumusnya gimana? Nah, sama ya. Ini jadi min cos, ini min sin, yang cosnya positif. Ini berubah ya. Sin, tadinya sin, mana kursornya? Nah, tadinya sin, kalau pakai 270 dia berubah. Nah, kalau cos berubah jadi sin. Kalau tan berubah jadi cos. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kuadran 4. Kuadran 4 pakai yang 270 plus. Maka jadinya, nih, em, kuadran, nah ini tadi tan ya, positif ya. Tannya positif. Di sini cosnya ya, cosnya yang positif. Maka kalau sin, maka dia negatif cos, gitu ya. Kalau cos, positif sin. Gitu. Kalau tan, negatif cos, gitu. Kalau pakai yang 360 min, bisa ya. Nah, kita dapat rumusnya begini. Nah, sama ya. Kalau sin tetap sin, tapi cuman karena ini kuadran 4 maka min gitu ya. Cos maka tetap cos karena 360 ya. Dan positif. Kalau tan negatif gitu. Nah, satu lagi kalau kuadran 1 tapi pakai yang ini 360 plus gitu ya. Misalnya satu putaran lebih gitu ya. Nah, maka pakailah yang ini. Kalau pakai 360, pakai 180, trigonometrinya nggak berubah ya, teman-teman ya. Yang berubah kalau yang 90 dan 270 gitu. Diingat, maka nanti saat kalian mengubah sudut, pakailah yang 360 min atau 180 min plus gitu ya, teman-teman ya. Hindari yang 90 sama 270 kalau kalian mengubah mencari nilai sudut-sudut istimewa ya.
Oke, kita ke contoh soal supaya lebih paham. Oh, sebelumnya, nah ini ada rumus singkatnya. Tadi kan eh, 90-an, kelipatan ya, kelipatan 90-an. Maka tadi rumusnya sin K kali 90 derajat plus minus alfa. Nah, ini sama dengan apa? Nah, nanti tergantung nilai K-nya gitu ya. Kalau K-nya 0 berarti sin alfa itu sama dengan sin alfa karena kuadran 1 gitu ya. Nah, sama cos-nya. Tan-nya juga sama. Nah, ini berlaku untuk K, K-nya bilangan bulat ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, nah jika K-nya 0 atau genap, kalau K-nya 0 atau genap, maka bentuk trigonometrinya nggak berubah. Nah, coba kalau tadi genap, kan ini K-nya 2, maka jadinya 180 nggak berubah ya. Kalau K-nya eh, 3, 4 ya. Kalau K-nya 4, berarti 360. Nah, tadi trigonometrinya akan tetap gitu ya. Kalau 0 kan berarti alfa tetap ya. Kemudian kalau K-nya ganjil gimana? Nah, trigonometrinya berubah. Tadi berubahnya adalah kalau sin alfa itu jadinya cos alfa, ini kalau K-nya ganjil ya. Kalau cos alfa jadinya sin alfa, tergantung min plusnya ini ya. Nah, berubah sesuai kuadrannya ya. Sudut alfanya itu ada di kuadran berapa. Kalau tan alfa jadinya adalah cos alfa. Kalau kosekan alfa maka jadinya sekan alfa. Kalau kosekan di sini kos kosekan udah. Kalau sekan alfa jadinya kosekan alfa. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, satu lagi kalau kot alfa ya jadinya tan alfa. Gitu ya, teman-teman ya. Ini perubahannya. Kalau kalian pakai yang kayaknya ganjil. Hanya ganjil kalau kayaknya 1. Nah, berarti kan 90 plus 90 min gitu ya. Kalau K-nya 3, berarti 270 plus 270 min, gitu. Kita lanjut, kita contoh soal. Nah, nyatakan bentuk berikut dalam sudut alfa. Nah, yang A. Sin ini kan pakai 180 plus. Berarti kuadran 3 kan? Karena kuadran 3, maka sinnya negatif. Berarti maka dia adalah min sin alfa. Gitu ya, teman-teman ya, caranya ya. Nah, ini 270, maka nanti cosnya berubah jadi sin ya. Kita lihat dulu, ini kuadran berapa kalau 270 min alfa? Ada di 3 gitu ya. Cosnya negatif, maka dia menjadi min sin alfa gitu ya. Oke, sekarang tan 180, maka tannya nggak berubah. Nah, tetap tan, cuman min plusnya ini kuadran berapa? Kalau 180 min alfa, kuadran 2. Tan di kuadran 2 negatif, maka dia adalah min tan alfa gitu ya. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini besar nih. Kita kurangi dulu. 630 kalau dikurangi 360 berapa nih? Nah, ini pinjam. Berarti 7 ya. 7. Ini 5, 2. Nah, berarti ini adalah eh, kosekan em, 360 derajat plus 270 derajat plus alfa gitu ya. Nah, ini kan satu putaran, buang aja gitu ya. Jadi kosekan 270 derajat plus alfa gitu ya, teman-teman ya. Yang 360 itu kita hilangkan. Kenapa? Karena dia sudah berputar full gitu ya, teman-teman ya. Nah, berarti kita tinggal pakai yang ini. Nah, 270 itu berarti kosekannya berubah. Berubah jadi apa? Oke, sekan ya. Nah, sekarang kita lihat sudutnya nih. 270 derajat plus alfa berarti kuadran 3 ya. Kuadran 3. Kosekan itu apa? Sepersin ya. Sepersin. Berarti sin di kuadran 4 berubah. Maka dia menjadi sekan, min, sekan alfa. Gitu. Kita lanjut. Yang E. 800. Nah, kita pecah dulu ya. 810 itu berarti berapa kali ini? Nah, kita kalau 360 kali 2 berapa nih? 720 ya. Nah, ini kita kurangi 200.
720 derajat. Jadinya, ini berarti berapa nih? 11 kurangi 2, 9 ya? 9 habis 90. Oke, berarti ini kita pecah menjadi secant, em, 2 kali, sini sini aja ya, yang E. Secant 2 kali 360 ditambah 90 tambah dikurang alfa. Oke. Yang ini kan dua putaran full, maka hilang. Tinggal secant 90 min alfa derajat. Nah, 90 berarti secantnya berubah ya, karena 90 ya. Karena 90 min alfa kuadran 1, maka secant jadi kosekant alfa. Gitu ya, positif ya. Oke, lanjut ya F. Nah, 500 kita kurangi, jadinya berapa nih? 500 di sini aja ya. 540 dikurangi 360. Berapa nih? 0, 0, 14. Kurangi 6 berapa? 8. Ini 4. 1 ya. Oke. Berarti yang F di sini. F. Berarti cos alfa min. Nah, gini aja. 360 derajat. Hmm, tambah ya. Tambah 180 derajat. Oke. Nah, ini 360 derajatnya kan satu putaran full, eh, searah jarum jam gitu ya, karena minus ya. Maka kita tinggal punya cos alfa min 180 derajat gitu ya. Nah, 180 maka cosnya nggak berubah. Nah, eh, ini bacanya min 180 berarti gini. Min 180 kemudian plus alfa. Nah, berarti gini ya. Maka dia jatuhnya di kuadran 3. Karena kuadran 3, cos itu positif gitu ya. Karena tan ya, cos itu sepertan. Maka dia menjadi cos alfa. Tuh, gitu ya. 180-nya langsung hilang. Kemudian yang ini udah, ini cos ya tadi ya, cos alfa. Nah, sekarang yang dalam radian. 5pi per 2 itu adalah 5pi per 2 itu adalah, ini kan 4 per 2 pi tambah 1/2 pi gitu ya teman-teman ya. 5, 4 tambah 1, 5. Nah, 4 per 2 itu adalah 2 pi, itu adalah 360 kan. Nah, berarti kita butuh 1/2 pi-nya aja. Nah, berarti di sini menjadi sin 1/2 pi tambah alfa. Nah, 1/2 pi itu adalah setengahnya dari 180 ya. Pi, ingat, pi adalah 180 derajat. Oke, berarti dia adalah 90. Nah, 90 ditambah alfa itu adalah kuadran 2. Nah, sin di kuadran 2 positif ya. Maka dia menjadi sin, salah, cos ya. Karena 90 ya, trigonometrinya berubah. Jadi cos alfa. Gitu. Oke, yang H. 7pi. Nah, 7pi itu menjadi em, cos 2 kali, salah, 3 kali 2 pi tambah 1 pi ya. Ini kan 6 7 ya. Tambah alfa. Nah, yang ini kan 3 kali putaran ya. Maka hilang. Jadi cos pi tambah alfa. Oke, pi tambah alfa kuadran berapa? 3. Oke, cos di kuadran 3 negatif. Berarti, nah ini pi 180 maka nggak berubah ya. Jadi min cos. Wah, tuh. Kita lanjut yang I. I itu 3pi, berarti dia adalah yang I di sini ya. Tan 2pi tambah pi min alfa. Nah, yang 2pi langsung hilang ya. Jadilah tan pi min alfa. Nah, pi min alfa itu kuadran 2. Tan kuadran 2 negatif. Maka dia menjadi min tan alfa. Karena 180 tannya nggak berubah ya.
Oke, nah, J. Sekarang, hmm, hmm, kosekan alfa min begini ya, 7. Berarti em, 7 itu berarti 4 tambah 3 ya. Oke, berarti 4 per 2 pi tambah 3 per 2 pi. Itu kurang ya. Oke, derajat ya. Oke, nah ini yang 4 per 2 kan 2 pi. Ini langsung hilang. Berarti dia adalah kosekan. Kosek ya. Oke, kosekan alfa min 3 per 2 pi. Nah, 3 per 2 pi adalah 270. Tapi ke sini ya. 270 minus, kemudian ditambah alfa. Berarti jatuhnya di sini ya. Kuadran 2. Nah, ini kuadran 2. Karena 270, maka trigonometrinya berubah. Karena kosekan itu sepersin, nah berarti jadinya sekan ya. Sekan alfa. Itu. Oke, lanjut yang K. Berarti yang K sekan alfa min 2 kali 2 pi min pi ya, teman-teman ya. Nah, ini kan 45. Nah, yang ini satu putaran. Berarti sekan alfa min pi. Oke, alfa min pi itu berarti, nah kuadran 3 ya. Alfa min pi. Kuadran 3 itu, sekan itu seperkos. Seperkos, kosnya negatif. Nah, karena dia pi, berarti dia nggak berubah. Berarti min sekan alfa. Oke, ini min sekan alfa. Oke, lanjut yang L. Yang L kot. Nah, ini 3 per 2 pi. Ya udah, ini 270 nih. 270, ini tadi 270 dikurangi alfa kuadran 2. Karena kuadran 2, ini kot ya. Kot. Kuadran 2 itu kotnya negatif. Maka dia menjadi, karena 270, maka ini jadi tan. Min tan. Alfa. Gitu, teman-teman? Min tan. Oh, oke. Oke, nanti silahkan disimak lagi, ditonton lagi. Kalau nggak paham, diulang lagi ya. Oke, atau silahkan baca yang di mobil. Kita lanjut ya. Contoh yang keempat. Tentukan nilai dari, nah ini sudah pakai sudut istimewa. Nah, ingat kuadran tadi ya. Sin. Berarti dia, ya, sin 240 derajat. Ini kuadran 3 ya. Kuadran 3, maka pakailah sin 180 plus. Berapa nih? Nah, berarti ini kurangi aja. 240 kurangi 180 gitu caranya ya, teman-teman ya. Berarti 60. Nah, ini kita drop aja. Berarti kita, karena plus, berarti sinnya negatif ya. Berarti min sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat kita ingat tabel kita tadi. Hmm, di sini ya. Hmm, oh, oke, oke, 45, oke, 60, kemudian ini 90. Ini sin, cos, tan. Nah, ini tadi kan setengah akar nol ya. Nah, ingat, akar nol itu nol, akar satu itu satu, akar 4 itu 2 gitu ya. Yang ini setengah akar satu, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 gitu ya. Yang ini setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar satu, setengah akar nol gitu ya. Yang tan tinggal ini dibagi ini ya. Berarti ini nol, ini dibagi ini, setengah coret berarti 1/akar 3 gitu ya. Yang ini dibagi ini 1, ini dibagi ini jadi akar 3 karena setengah coret, ini tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Oke. Nah, ini sin. Kita tinggal cari sin. Nah, berarti ini min
setengah akar 3 gitu ya. Yang B, cos 150 derajat. Nah, 150 kan kuadran 2 ya. Maka kita pakai cos 180 min berapa nih? Ya, 180 kurangi 150, 30 derajat gitu ya. Nah, karena kuadran 2 itu yang positif sin, maka cosnya minus. Min sin 30. Sin 30 berapa? Setengah gitu ya. Ya udah berarti min setengah. Gitu. Nih, selesai. Lanjut. Yang C. Berarti tan 315. Nah, 315 kuadran berapa? 4. Oke, kalau kuadran 4, kita pakai tan 360 derajat ya. Jangan 270 ya, supaya kalian nggak ubah trigonometrinya. Nggak keliru gitu ya. Oke. Min berapa nih? 45. Oke. Nah, tan di kuadran 4 negatif dong. Berarti min tan 45 derajat. Tan 45 berapa? 45. 1. Berarti min 1. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Yang D. Kosekan. Kosek 135 derajat. Oke, dia kuadran berapa? 2. Maka pakai kosek 180 min berapa? 45 derajat. Maka dia sama dengan kosek itu sepersin. Kuadran 2 positif. Berarti em, kosek 45. Nah, sepersin ya. Berarti sin 45 adalah setengah akar 2 atau 1/akar 2, maka jadilah akar 4. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang E. Secant 210 derajat. 210 kuadran berapa? 3. Oke, berarti kita pakai 180 ditambah ya. Tambah berapa nih? 30. Oke. Oke, karena secant itu seperkos, kuadran 3 negatif, berarti ini min secant 30. Nah, secant tadi kan seperkos. Cos 30 berapa? Cos 30. Ini eh, setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti akar 3/2 ya. Akar 3/2 dibalik. Atau gini dulu. Min 1 per em, akar 3/2. Maka jadilah min 2 per akar 3. Gitu. Atau min 2/3 akar 3 gitu ya. Dirasionalkan penyebutnya. Oke, nah yang F. Kod ini gimana caranya? Ya udah kita kurangi pakai 360. 1005. Nah, kalau 360 kali 2 kan tadi 700. 700. Nah, berarti kali 3 coba. 0, 18. Gitu ya. 25. Kebesaran ya. 11. Oke, ya udah kali ini berarti dikurangi 725. 0. hmm, Oh, belum habis ya. Ini berarti 4. Oh, enggak istimewa. Sebentar, ada yang keliru. Sebentar ya. Kita cek soalnya. Oke, yang ini soalnya keliru. Ini kita skip ya. Kita skip sebentar. Ini kita skip. Oke, kita lanjut. Kita ke sini ya. Ini coba, kalian coba ya. Nah, dicoba. Coba sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan yang pakai radian ya. Yang I. Tan 5pi/3. Ini berarti kan sama aja dengan tan kurang. Berarti dia adalah 45 itu 3 tambah 2 ya. 3p ditambah 1/3p.
Nah, dua. Hmm. Yang ini, pi, berarti dia adalah 180 ya. Nah, tan, pi, ditambah, nah 2/3 pi itu berapa? Kita hitung aja dulu. 2/3 kali 180. Ini 60, 120. Oke, berarti, hmm, oh oke. Ini kita ganti dulu di sini. 5 kali 180 dibagi 3. Nah, ini 60. Ini berarti 300 ya. Nah, 300 supaya mudah ya. Ini kita pakai, ubah aja sudutnya pakai ini. Berarti kuadran 3 ya. Berarti pakai 2pi dikurang berapa? 2pi. 2pi itu kan berarti 6/3pi. Ya kan? Nah, ini berarti kurangi 1/3pi. Gitu ya. Oke? Supaya 5/3. Nah, maka dia menjadi minus tan 1/3pi. Nah, 1/3pi itu berapa? 60. Berarti tan 60 berapa? Akar 3. Berarti salah. Min akar 3 gitu ya. Kalau udah dapat nilai perbandingannya, nilai trigonometrinya, maka tannya nggak diisi. Gitu ya. Oke, kemudian kalau yang minus, coba ya yang L ya. Oke, yang L. Cot minus 7/4pi. Nah, kalau per 4 berarti 2pi itu adalah berarti 8/4pi, gitu kan? Nah, ini min 7/4pi. Berarti artinya dia sama aja dengan kot 2pi kurangi berapa? Sepet 4 ya? 4pi. Nah, coba ini sisanya ya. Maksudnya begini. Kalau lingkaran ini kan eh, minus nih. Yang minus 1 minus 7/4. Bentar. Minus 7/4 P itu adalah min 48/4 plus 1/4P. Yang ini kan 2P, tapi minus ya. Nah, ini minus 2P, ini plus ya. Oke, gitu. Nah, maka ini kan satu putaran hilang. Nah, ini satu putaran, kemudian full satu putaran, kemudian plus satu putaran, kemudian plus. Berarti ini kuadran satu. Kuadran satu, maka dia menjadi em, ini 360. Maka dia kot 90. Nah, berarti kot itu adalah sepertan. Tan 90 itu seperti P, salah ya. P itu 180. Dibagi 4, 45. Oke. Tan 45, itu satu. Ya udah, ini tetap satu ya. Sepertan. Oke. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, yang lainnya sama. Nanti silahkan dicek di ini ya. Caranya sama. Oke, selanjutnya kita lihat contoh 5. Nah, ini aplikasinya. Dua orang guru dengan tinggi badan yang sama yaitu 170 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Oke, berarti ini tiang bendera ya. Nah, oke, ini guru yang pertama di sini, guru yang kedua di sini. Nah, ininya sama ya. Dia memandang, nah, sama ya. Ini berarti matanya di sini ya. Ini ke sana. Nah, ini guru yang pertama berdiri 10 meter di depan. Ini 10 meter. C,
Ini tingginya adalah 1,7 meter gitu ya. Sudut elevasi guru pertama. Nah, berarti ini garis horizontal sama ini 60. Ini adalah 40 derajat. Guru kedua, itu 1, 2 ya. 30, berarti ini 30 derajat. Maka dapatkah Anda menghitung tinggi tiang bendera yang ini? Ini ya, adalah berapa? Oke, berarti hmm, kita pakai ini dulu. Ini A. Ini di sini aja. A. Ini B. C. Ini D. D. Oke, gitu ya. Oke. Nah, berarti karena miringnya nggak diketahui, kita pakai tan ya. Tan 60 derajat itu adalah AB per BD, gitu ya. AB per BD. Berarti kita mau cari AB. Tan 60 dulu. Nah, tan 60 tadi berapa? Nah, bikin dulu ya. Tan, atau kita lihat ke sini. Tan 60, tadi tan 60. Nah, akar 3 ya. Oke, kita back. Oke, ini adalah akar 3. AB per BC. Terus ini kita dapat AB adalah akar 3 kali BC ya. Oke, eh, nah sekarang lihat segitiga yang gede. Berarti em, bentar, ada yang keliru. Ini bukan BC, tapi BD. Nah, gitu ya. BD, BD. Oke, kan depan per samping ya. Oke, sekarang yang segitiga satunya. Tan 30 derajat adalah AB per B ke E. BE. Nah, tan 30 tadi berapa? Oke, 1/akar 3 ya. Berarti atau 1/3 akar 3. Nah, AB per, nah BE-nya itu kita pecah jadi BD plus DKE adalah 10 meter. Gitu ya. Berarti kita dari sini kita peroleh AB sama dengan ini dikali ini. Berarti 1/3 akar 3 BD ditambah 1/3 akar 3 kali 10 gitu ya. Nah, sekarang ini kita sama dengan kan AB sama dengan AB. Maka kita peroleh akar 3 BD sama dengan 1/3 akar 3 BD ditambah 10/3 ya, akar 3. Nah, ini kan ada akar 3-nya semua nih. Kita bagi akar 3 aja nih. Bagi akar 3. Maka ini coret. Yang ini hilang. Ini hilang. Nah, maka jadilah BD sama dengan 1/3 BD ditambah 10/3. Kurang 4 nih. Berarti ini pindah ruas jadi ini 3/3 ya teman-teman ya. Dikurangi 1/3. Jadilah 2/3 BD sama dengan 10/3. Sama-sama per 3, maka kita kali 3. Oke, berarti BD adalah 5 ya. 10 dibagi 2, 5 meter. Nah, BD ini 5 meter juga. 5 meter deh, ini 10 ya. Oke, nah sekarang kita kan mau cari AB. Kita pakai ini aja. Berarti AB sama dengan akar 3 kali 5. Nah, ya udah 5 akar 3 nih baru AB. Yang ditanya adalah tiang bendera. Tiang bendera adalah AB ditambah BC. Berarti AB tadi 5 akar 3 ditambah 1,7 meter itu adalah 17/10 ya teman-teman ya. Ya udah, jadinya adalah ini sama penyebut per 10 berarti ini 50 ya. 3 plus 17.
jadi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, silakan nanti dipelajari lagi. Sekarang tugasnya adalah kerjakan soal latihan. Oh, ini latihan 3 ya. Latihan 3 kerjakan di buku catatan kalian. Oke. Oke, silahkan dipelajari. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau nggak mengerti, silahkan dilihat lagi. Semoga berguna. Terima kasih.